Halo semuanya, kenalin nama aku Neng Suci. Di sini aku bakal menjelaskan contoh soal dan jawaban dari studi kasus saham preferen dan utang. Pada soal ini, Aurora Biotech ingin menerbitkan saham preferen dengan dividennya itu tetap $6 per tahun, dengan tingkat keuntungan yang diminta investor itu 7,5%. Saham preferennya, karena saham preferen ini dibayar terus-menerus, jadinya kita bagi dividen tetapnya dengan tingkat keuntungan yang diminta. Jadi hasilnya, nilai wajar saham itu $80 per lembar. Harganya itu lebih rendah dari nilai parinya $100. Nah, terus apa sih perbandingan saham preferen dan utang? Kalau utang itu harus bayar bunganya tepat waktu kan, terus-menerus. Terus ada risiko keuangannya juga. Nah, kalau saham preferen itu lebih fleksibel dibanding utang. Dia bisa dibayar pada tahun tersebut, tahun selanjutnya bisa enggak gitu kan. Bayar dividennya tetap. Perusahaan memilih saham preferen karena utang itu sudah mendekati batas aman. Terus manajemen ingin mengurangi risiko gagal bayarnya. Nah, lalu ada kekhawatiran pemegang saham biasa. Kenapa sih pemegang saham biasa ini khawatir? Karena yang pertama, dividen saham preferen itu dibayar duluan. Yang kedua, saham biasa menerima sisa laba. Jadi mereka menerima sisanya. Kan bisa lebih sedikit ya. Bisa mengurangi keuntungan pemegang saham biasa. Ketiga. Yang keempat, penerbitan saham preferen bisa jadi sinyal kondisi keuangannya kurang fleksibel di perusahaan tersebut. Nah, dampak terhadap struktur modal perusahaan itu, perusahaan dapat menambahkan modal dari saham preferen tanpa menambahkan utang dia. Lalu risiko keuangan perusahaan juga lebih terkendali, tidak menambah beban bunga. Namun perusahaan itu tetap mempunyai kewajiban membayar dividen preferen dalam jangka panjangnya. Di sini ada case Ardanix Manufacturing Group. Apa sih dampak inflasi dan suku bunga pada permintaan? Jadi ketika inflasi itu naik, bank sentral biasanya akan menaikkan suku bunga obligasi. Anggaplah suku bunga obligasinya naik menjadi 9%. Nah, tapi di sini Ardanix kuponnya ya tetap 7%. Logikanya siapa sih yang mau beli obligasi 7% jika pasarnya itu 9%, kan jadi sepi peminatnya. Investor tuh beralih ke instrumen yield yang lebih tinggi, harga obligasinya tuh tertekan turun, jadi dijual lah dengan diskon oleh Ardanix Manufacturing Group untuk menarik para pembeli. Nah, lalu implikasi penurunan peringkat kredit atau prime rate assessment ini dia akan menilai kesehatan perusahaan, keuangan perusahaan Ardanix jika ratingnya itu jelek. Nah, lalu opsi pertama tuh Ardanix meningkatkan kuponnya lebih dari 7% agar laku. Opsi kedua, dia menerbitkan obligasi dengan harga diskon bond. Nah, lalu ada perspektif investor, Stella Fresh gitu. Yang pertama, yield to maturity (YTM). Apakah total imbal hasil sepadan dengan risiko inflasi dan kredit Ardanix-nya? Yang kedua, posisi leverage atau debt, menganalisa rasio utang terhadap modal setelah penerbitan obligasi. Apakah beban utangnya menjadi terlalu berat? Yang ketiga, prediksi arus kas cash flow, memastikan operating income dan profit baru cukup untuk menutupi bunga tiap semesternya. Lalu ada efisiensi produk versus resiko finansial. Peluangnya, contoh efisiensinya naik 25%, biaya produksinya turun, margin labanya juga naik. Peningkatan arus kas operasional memperkuat kemampuan bayar kupon, interest coverage ratio-nya membaik. Risiko atau worst case-nya, jika ekspansi gagal atau underperform, tekanan likuiditas, kas tidak cukup untuk membayar kupon secara rutin. Risiko solvabilitas, potensi gagal bayar default pokok utang di masa depan. Beban bunganya tetap menjadi biaya mati yang menggerogoti keuntungan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.